Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya Oktavia Hadianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Kehutanan LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2025721027 akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar secara daring di kelas 11C jurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Jawa Barat. Ini adalah bukti bahwa saya adalah peserta UKIN UKM PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Mohon doa restu semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa suara Ibu terdengar jelas? Ya, terdengar, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Sehat Alhamdulillah, semua? sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Meskipun bertemu lewat kelas maya, tetap semangat ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa bersama dan kemudian dilaporkan kehadiran siswa. Silakan kepada ketua kelas. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya mohon izin untuk melaporkan kehadiran siswa untuk kehadiran siswa kelas 11C TRRH. Kehadirannya 9 orang dari jumlah 25 siswa. Nanti diusahakan untuk menyusul, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu hanya ingin mengingatkan kembali bahwa penilaian pembelajaran kita kali ini adalah dalam penilaian sikap, salah satunya adalah kedisiplinan kalian saat mengikuti atau masuk kelas, ketepatan waktu ya, kemudian ketepatan dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, penilaian pengetahuan akan Ibu ambil berdasarkan hasil dari mengerjakan post-test setelah pembelajaran ini berakhir, nanti akan Ibu kirim melalui WhatsApp group dalam bentuk Google Form. Kemudian penilaian keterampilan adalah keterampilan kalian nanti menyajikan laporan baik secara lisan maupun tertulis. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang rencana lokasi persemaian. Jadi kalian setelah belajar hari ini akan dapat menjelaskan persyaratan umum lokasi persemaian. Kalian juga dapat menghitung luas persemaian jika diketahui areal produksi bibit ya dan luas sarana prasarana penunjang. Kemudian kalian dapat membuat rencana lokasi persemaian. Apa sih manfaatnya belajar mengidentifikasi persyaratan umum lokasi persemaian? Nah, seperti kalian ingin makan bakso. Nah, semua suka bakso? Siap, suka, Bu. Nah, tempat makan atau warung bakso seperti apa yang kalian cari? Silakan dijawab. Pinggir jalan, Bu. Pinggir jalan, ya. Aksesnya mudah ya. Kemudian? Tempatnya bersih, Bu. Tempatnya bersih, betul. Terus? Apalagi? Yang jelas enak, Bu. Iya, nomor 1 yang pasti enak ya. Kemudian kalau yang kekinian, yang tempatnya Instagramable, ya kan? Biasanya sebelum makan, kalian foto-foto dulu, di-upload di sosmed kalian, betul ya? Nah, seperti itu. Sama dengan menentukan lokasi persemaian. Jadi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk lokasi itu dapat dipilih sebagai lokasi persemaian. Baik. Untuk memotivasi kalian, Ibu ingin menayangkan sebuah video tentang persemaian.
BP Dasal Brantas Sampean melalui Persemayan Permanen Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan penyediaan bibit gratis bagi masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apa yang sudah kalian saksikan melalui tayangan video tadi? Kegiatan apa saja yang ada di dalam Persemayan Mojokerto tadi? Silakan. Siap bisa menjawab, Bu. Ya, Ardel. Yang pertama tadi dalam video BP Dasal di Persemayan Permanen Mojokerto, yang pertama melakukan pengisian media. Terus yang kedua penyemayan benih, lalu dilanjut dengan laboratorium kultur jaringan, lalu penyiraman bibit, selanjutnya perawatan tanaman, dan yang terakhir tadi yang dilihat itu pendistribusian bibit, Bu. Terima kasih. Wah, lengkap ya. Ada yang mau menambahkan atau sudah lengkap semua jawaban Ardel? Lengkap ya? Ya, seperti itulah. Persemayan BP Dasal Mojokerto itu merupakan persemayan jenis apa? Kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya? Ada? Permanen, Bu. Iya, permanen. Bagaimana ciri-ciri persemayan permanen? Siap. Luas. Ya, luas. Terus? Iya, peralatannya modern ya. Peralatannya modern dan dipergunakan untuk jangka waktu yang lama, lebih dari bisa 25 tahun menetap. Nah, dan jenis tanaman yang diproduksi tidak hanya tanaman hutan, tapi juga ada tanaman MPTS ya. Kemudian dari sebegitu banyaknya kegiatan yang penting yang dilakukan di dalam lokasi persemaian, maka saat menentukan lokasi persemaian adalah saat yang sangat krusial alias penting ya. Karena apa? Jika salah menentukan lokasi persemaian, semua kegiatan itu akan kurang efektif dan efisien, mengakibatkan tujuan didirikannya persemaian, yaitu untuk menyediakan apa? Bibit yang siap tanam, bibit berkualitas ya, asal usulnya jelas, berkualitas baik, kemudian dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini apa? Waktu yang tepat sesuai dengan waktu penanaman yang akan dilaksanakan ya. Nah, Ibu juga sudah mengunjungi lokasi persemaian di tempat Ibu, yaitu di BP Dasal Kahayan. Ya, di BP Dasal Kahayan itu Ibu dapat oleh-oleh. Ibu izin share screen dulu. Nah, ini persemaian permanen, terlihat ya? Persemaian permanen BP Dasal Kahayan, tempat Ibu. Nah, Ibu dapat oleh-oleh dari kunjungan segini. Bisa disaksikan. Apakah terlihat? Siap, terlihat, Bu. Ya, ini adalah salah satu jenis tanaman MPTS yang disediakan oleh BP Dasal Kahayan di tempat Ibu. Apakah kalian bisa mengenali ini jenis tanaman MPTS apa? Pete, Bu. Ya, ini adalah tanaman bibit pete ya. Selain itu di BP Dasal Kahayan juga menyediakan MPTS yang satu ini. Ya. Apakah terlihat? Kira-kira apa ini? Tanaman apa ini? Sirsak bukan, Bu? Belum tepat. Yang lain ada yang bisa nebak? Ini adalah jambu kristal. Pernah dengar? Siap, pernah, Bu. Ya, jambu kristal kalau dulu itu dikenal dengan jambu Bangkok ya, sejenis jambu Bangkok. Jambu biji yang ukurannya besar, bijinya kecil. Bijinya hanya sedikit, jadi dagingnya lebih tebal. Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan melakukan identifikasi persyaratan umum suatu tempat dapat ditetapkan sebagai lokasi persemaian. Nah, nanti kalian akan melakukan diskusi ya. Diskusi dalam grup WA ya. Apakah kalian sudah membaca bahan ajar
yang Ibu bagikan di Google Classroom? Mudah-mudahan sudah ya. Bahan ajar itu bisa kalian jadikan referensi untuk bahan diskusi supaya semuanya memiliki pengetahuan awal berdasarkan hasil belajar mandiri. Nah, berikut ini akan Ibu perlihatkan dulu LKPD-nya. Ibu izin share screen lagi. Pak, sudah terlihat? Siap, sudah Bu. Ya. Di dalam LKPD ini terdapat 2 kegiatan, di mana kegiatan 1 akan kalian laksanakan hari ini, yaitu tentang rencana lokasi pembibitan dalam hal menentukan atau mengidentifikasi syarat umum lokasi persemaian. Nah, seperti ini. Kalian dapat, kalau sudah membaca ya bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di LMS, kemudian ini juga Ibu ada link YouTube-nya untuk belajar tentang ini referensi lain. Nah, ini nanti untuk laporan tertulisnya dapat kalian sajikan di sini. Bisa di-download, kemudian diedit sesuai dengan keperluan. Tapi untuk laporan diskusi yang hari ini, kalian dapat melakukannya secara lisan dulu. Ya, nanti untuk laporan tertulisnya bisa dilakukan perbaikan, dikumpulkan seminggu kemudian dengan kegiatan 2-nya nanti. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD kegiatan 1, diskusi mengenai persyaratan umum lokasi persemaian? Ibu beri waktu 20 menit cukup untuk diskusi dalam grup WA. Siap, kurang sedikit Bu. Kurang sedikit, 30 menit? Siap, baik Bu. Ya, silakan kalian boleh meninggalkan ruang kelas Maya ini untuk menuju ke grup WhatsApp grup kalian ya, WhatsApp grup yang khusus diskusi per kelompok yang sudah kalian bentuk itu. Ibu akan mengamati dari sana. Keaktifan kalian sekali lagi akan menjadi penilaian keterampilan dan sikap. Penilaian keterampilan nanti juga saat menyajikan laporan diskusi. Silakan kita menuju ke grup WA kelompok masing-masing. Silakan meninggalkan kelas. Sudah 8.45. Kita mulai laporan hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah siap? Kelompok 1, kemudian 2, 3, dan 4. Siap semua ya? Silakan kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Siap, saya Bu. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya, nanti kekurangan dari kelompok bisa ditambahkan untuk laporan tertulisnya, jadi lebih lengkap. Silakan. Syarat dan penjelasan lokasi persemaian. Untuk nomor yang pertama, tempatnya landai atau kemiringan kurang dari 5%. Hal ini agar memudahkan sarana dan prasarana saat pengerjaan, dan juga jika topografi kemiringan ditakutkan memungkinkan akan terjadi erosi, Bu. Ya. Yang kedua, tanah gembur, yang maksudnya adalah untuk mendapat bahan media persemaiannya bagus, Bu. Ya. Contohnya tanah yang tidak berderai, tidak keras, lembik,
lunak terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan bahan organik lain. Yang ketiga, dekat dengan jalan. Tersedianya jalan angkutan yang memadai akan mempermudah pengawasan dan penekanan biaya angkutan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persemaian. Yang keempat, tenaga mudah didapat. Ialah bermaksud dalam pembuatan persemaian diperlukan tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu dicari lokasi yang memungkinkan tenaga kerja mudah didapat. Yang kelima, dekat dengan sumber air. Air berperan dalam proses berlangsungnya pembuatan benih karena air sebagai pembentuk karbohidrat dan penyusun senyawa-senyawa lainnya. Siap. Ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 2. Siap, izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Diwakilkan atas nama Abdilani Bioti. Hasil diskusi dari kelompok saya yang pertama untuk lokasi, untuk syarat dan penjelasan untuk lokasi persemaian. Yang pertama adalah tenaga kerja mudah didapatkan. Hal tersebut sangat penting dalam syarat produksi bibit tanaman. Tenaga kerja tidak harus didapatkan dari daerah jauh dari lokasi persemaian. Bisa meminta masyarakat sekitar daerah persemaian untuk ikut andil. Maka dari itu, daerah persemaian berada berdekatan dengan pemukiman warga setempat. Yang kedua, salah satu syarat persemaian yang lain dekat dengan jalan angkutan. Tujuannya agar persemaian tersebut bisa semakin maju dan mudah untuk diakses, dan manfaatnya kita lebih mudah untuk memasarkan atau memproduksi dengan baik dan cepat. Dan selain itu agar menghemat biaya transportasinya seperti bahan bakarnya, Bu. Yang nomor 3, salah satu syaratnya yang lain mudahnya media yang didapat agar memproduksi dengan mudah dan sudah tidak diragukan lagi apabila ingin memproduksi. Yang keempat, dalam persemaian permanen punya syarat yaitu tentang kondisi iklim persemaian. Apabila kondisi iklim pada persemaian tidak stabil, maka tanaman atau bibit akan mati kekeringan. Maka dalam memilih tempat persemaian harus dengan iklim yang bagus, tujuannya untuk menjaga tanaman atau bibit biar tidak mati. Yang terakhir, persemaian sebaiknya dibuat pada areal yang topografinya datar. Mengapa? Karena semakin miring topografi, pengerjaan sarana dan prasarana persemaian akan semakin sulit, serta diperlukan tenaga dan biaya yang cukup banyak. Di samping itu, dalam pembuatan persemaian diperlakukan adanya pengolahan tanah. Kalau pengolahan tanah dilakukan pada daerah-daerah yang topografinya miring, tentu saja erosi akan semakin besar. Kesimpulan dari diskusi dari kelompok saya, untuk syarat lokasi persemaian itu ada 5 poin. Yang pertama, tenaga kerja mudah didapat. Yang kedua, dekat dengan jalan angkutan. Yang ketiga, mudahnya media yang didapat. Yang keempat, tentang kondisi iklim persemaian. Yang kelima, topografinya diusahakan tidak miring atau tidak lebih dari 5%, Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih semuanya. Ibu senang sekali ya, karena lengkap. Kelompok kalian bisa masing-masing saling melengkapi ya. Semuanya bagus dan sudah memahami persyaratan umum untuk lokasi persemaian. Baik, Ibu izin share screen. Nanti untuk laporan tertulisnya bisa dilengkapi ya. Yang belum ada silakan dilengkapi. Ini Ibu akan, apakah sudah terlihat? Siap, sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Baik, ini ada rencana lokasi pembibitan. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi, nah ini Ibu merangkum seperti ini. Semakin lengkap semakin bagus ya. Berarti semakin apa ya? Semakin memenuhi standar untuk dipilih sebagai lokasi persemaian. Jadi ini yang pertama ada topografi kelerengan. Jadi tidak lebih dari 5% karena kemiringan yang lebih dari 5% akan menyulitkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di lokasi persemaian. Kan seperti yang sudah kalian saksikan dalam video di awal tadi, bahwa pekerjaan di lokasi persemaian itu sangat banyak ya. Nah, ini kalau ada lokasi seperti ini datar dan lahan lereng miring. Nah,
Ini tentu akan dipilih yang datar. Soil block seedling itu seperti ini. Nah, inovasi ramah lingkungan untuk membuat alat sederhana mencetak media yang sudah disiapkan, dicetak sedemikian rupa sehingga bisa untuk menggantikan polybag. Kenapa ramah lingkungan? Karena polybag kan plastik ya, berapa ratus ribu bibit tiap saat tanam itu meninggalkan bekas polybag plastiknya. Nah, teknologi yang ramah lingkungan ini, soil block seedling ini, teknologi sederhana, prinsipnya adalah pengepresan alat terhadap media yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, diharapkan ke depannya penggunaan plastik polybag sudah tidak ada lagi. Ya, untuk selanjutnya, setelah persyaratan lokasi persemaian itu kalian tentukan sedemikian rupa, syarat-syaratnya sudah kalian identifikasi, ada satu hal lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu tentang luas total persemaian. Jadi dari persyaratan yang banyak itu, kalau luas persemaiannya tidak terpenuhi seperti yang sudah direncanakan, maka tetap saja tidak dapat ditentukan sebagai lokasi persemaian. Jadi ada konsep dasar untuk menentukan luas total persemaian. Konsep dasarnya adalah luas persemaian disingkat LP sama dengan luas area produksi bibit ditambah dengan luas sarana prasarana penunjang. Apakah terlihat tulisan Ibu? Siap, terlihat Bu. Ya. Kemudian konsep yang kedua, ini yang pertama ya. Luas persemaian total itu luas area produksi bibit dan ditambah dengan luas sarana prasarana penunjang. Selanjutnya, yang kedua, luas area produksi bibit itu sesuai dengan ketentuan umum 60% dari luas persemaian total. Jadi 60%-nya itu adalah LAPB. Sehingga luas sarana prasarana penunjangnya 40% dari luas persemaian. Ini konsep yang perlu diingat-ingat. Apa namanya? Dari tiga ini, nanti kalian bisa menentukan dari tiga ini kalian bisa menentukan luas persemaian totalnya, atau sebaliknya kalian bisa menentukan LAPB dan LSPP. Itu ya. Itu. Ini seperti yang Ibu tuliskan tadi, bahwa luas persemaian atau LP adalah luas areal produksi bibit atau LAPB ditambah luas sarana prasarana pendukung atau penunjang. Ini ya konsep tadi yang pertama. Nah, secara umum LAPB adalah 60% dari LP. LSPP 40% dari LP. Jadi, kalau mencari LP sudah diketahui LAPB-nya dibalik ya, 100-nya di atas 100/60 dikalikan LAPB, dan mencari LP jika diketahui LSPP tinggal dibalik juga 100/40. Silakan kalian siapkan alat tulis atau kalkulator untuk menghitung ya. Nah, coba ini. Ini contoh kasus 1 dulu. Andi akan membangun persemaian seluas 5 hektar. Nah, luas persemaiannya 5 hektar. Berapa luas areal produksi bibit dan luas sarana prasarana pendukung? Nah, ini sesuai dengan konsep yang kedua bahwa LAPB adalah 60% dari LP, tinggal dikalikan dengan luas totalnya. Jadi ketemu 3 hektar. LSPP 40% dari LP. 40% kali 5 hektar, 2 hektar. Atau bisa juga seperti ini, setelah diketahui LAPB-nya tinggal dikurangkan saja. Silakan dicermati dulu
contoh kasus yang satu ini. Kemudian Ibu akan ini ada latihan soalnya. Nah, silakan terlihat ya. Nah, fokus pada luas areal produksi bibitnya. Nah, ini diketahui luas areal produksi bibitnya 84,15 meter persegi. Nah, berapa luas persemaian yang harus dipersiapkan Pak Mulyono? Silahkan Ibu beri waktu untuk menghitung. Ini soalnya dari sini, silahkan dilihat. Bisa gunakan kalkulator. Ada yang sudah selesai? Ya, siapa yang sudah selesai? Silakan. Berapa luas persemaian? Diingat lagi bahwa LAPB itu 60% dari luas persemaian. Siap, izin menjawab, Bu. Silakan Adel. Siap, jawaban dari hitungan saya 140,25, Bu. 140,25. Yang lain? Apakah sama atau ada yang beda? Siap, 100 sama, Bu. sama ya? Berarti mudah ya, bisa semua. Iya. Nah, 140,25. Ya, betul sekali. Mudah ya. Ibu rasa semuanya bisa. Ada yang jawabannya lain? Nggak ada ya, berarti semua paham tentang, ya, semuanya paham tentang konsep dasar dari perhitungan luas areal luas persemaian berdasarkan LAPB ataupun LSPP. Baik. Ya. Selanjutnya pada LKPD tadi ada kegiatan tentang menghitung luas persemaian. Jadi nanti, nah, Ibu share. Lihat, apakah terlihat LKPD-nya? Siap sudah, Bu. Iya. Ibu akan menjelaskan LKPD kegiatan 2 tentang menghitung luas persemaian. Ya. Jadi seperti ini tagihannya. Identitas persemaian, kalian bisa foto saja papan nama lokasi persemaian yang kalian kunjungi, atau kalau tidak ada silakan studi literasi ya. Bisa lewat biasanya setiap kota itu ada BPDSHL yang mempunyai persemaian. Kalau tidak ada boleh studi literasi. Foto papan namanya, biasanya di papan nama itu akan ada tulisan keterangan. Nah, silahkan dijelaskan di situ. Kemudian, nah ini yang kedua, cari data informasi tentang luas persemaian tersebut. Biasanya memang di papan namanya itu ada tertulis luas persemaiannya segini-segini, ya kan? Nah, dari situ kalian kemudian menghitung prosentase atau luas areal produksi bibit dari persemaian yang kalian kunjungi atau kalian pilih itu. Hitung juga luas sarana prasarananya. Langkah-langkah perhitungannya jelas ya, karena itu akan menjadi penilaian dalam penilaian LKPD ini, menghitung luas areal produksi bibit dan luas sarana prasarana. Nah, ini. Ya, itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kegiatan tugas-tugas LKPD ini? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk LKPD-nya dikumpulkan di mana ya, Bu? LKPD-nya bisa dikumpulkan ke email Ibu langsung ya. Itu. Siap, baik, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu harap kalian dapat mengumpulkan LKPD-nya ini tepat waktu, karena ketepatan dalam mengumpulkan tugas juga merupakan salah satu penilaian dalam pembelajaran kali ini.
Kemudian Ibu ingatkan lagi, akhir pembelajaran ini nanti ada post-test tentang materi rencana lokasi pembibitan yang akan dibagikan melalui Google Form, yang dikumpulkan paling lambat pukul 2 hari ini juga. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Silakan, yang lainnya yang belum pernah bersuara. Siap, luar biasa, Bu. Luar biasa, alhamdulillah. Senang ya bisa bertemu bertatap muka walaupun melalui ini kelas maya, melihat teman-temannya tuh sehat-sehat semua. Ibu berharap kalian semua terus sehat, jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ibu lihat pesertanya di sini banyak, tapi ada yang belum muncul nih di sini karena belum pernah ini. Dera, ada Dera? Silakan Dera. Mana coba Dera, temannya juga ingin melihat. Dera, bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, senang, Bu. Senang ya, lihat teman-temannya sehat semua. Apa namanya? Meskipun belum ini ya, kalian belum tatap muka di sekolah. Tidak apa-apa, melalui kegiatan seperti ini, kangen dengan teman itu terobati. Selanjutnya, di sini ada Nurul. Kalau di SMK Kehutanan perempuannya itu jumlahnya sedikit ya, jadi mudah dihafal. Ada Nurul? Siap, ada, Bu. Ya, sehat Nurul? Siap-siap, Bu. Ya, bagaimana perasaannya Nurul? Siap, senang, Bu. Senang, ya. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu ingin sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menarik kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini. Yuk, yang lain mana? Coba Ibu minta Merlin, ada Merlin? Nanti saling melengkapi boleh. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Siap, jadi tadi sempat membahas tentang syarat dan ketentuan persemaian, yaitu pertama tempatnya landai atau dengan kelerengan tidak lebih dari 5%, dan jika area topografinya miring akan mempersulit pengerjaan dan akan bertambahnya biaya serta tenaga. Yang kedua, harus memiliki akses jalan yang mudah agar mempermudah pengawasan dan keluar masuknya kendaraan serta mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan. Ya. Untuk yang ketiga, tersedianya air bersih dan cukup untuk sepanjang tahun merupakan komponen yang penting bagi proses pertumbuhan semai. Terus yang keempat, media tumbuh harus subur agar semai dapat tumbuh. Ya, selain persyaratan tadi yang sudah disebutkan teman-teman, ada topografi, ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, kemudian aksesibilitas yang mudah, juga ketersediaan media yang cukup. Juga kalian belajar apa? Menghitung luas persemaian jika diketahui luas areal produksi bibit dan luas sarana prasarana penunjang atau pendukung. Kemudian untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang kegiatan pemeliharaan tanaman. Salah satunya yaitu pemupukan, ya. Baik, Ibu berharap pada pertemuan selanjutnya Ibu dapat bertemu dengan kalian lagi dalam keadaan sehat. Semuanya alhamdulillah ya, ini lebih dari 80% ya, 21 siswa dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya pada materi pemupukan kalian dapat hadir semua ke-25-nya ya, semuanya sehat tanpa kurang apapun. Jadi Ibu minta kalian jaga kesehatan, prokesnya dilaksanakan dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu sangat senang. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.